Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopal Pareza dengan NIM 2304 1370 185. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Ketimpangan ini terlihat dari kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Menurut sumber Badan Pusat Statistik di Indonesia, dapat menunjukkan bahwa sekitar 10% populasi terkaya menguasai lebih dari 40% kekayaan nasional. Sementara masyarakat dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam perspektif Islam, ketimpangan ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi melalui instrumen zakat dan wakaf. Kedua instrumen ini memiliki potensi besar dalam menciptakan redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun solusi yang ditawarkan berdasarkan teori makroekonomi Islam. Dari sudut pandang makroekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai stabilitas ekonomi. Pertama, seperti zakat sebagai retribusi kekayaan, yang dimana zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu dengan tujuan mendistribusikan sebagai kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan gharim yang memiliki utang. Kedua, adapun wakaf sebagai investasi jangka panjang yang memungkinkan aset produktif digunakan untuk tujuan sosial seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan aset yang terus berkembang, zakat wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya, sehingga menciptakan aliran pendapatan sebagai masyarakat yang membutuhkan. Berikut contoh nyata penerapan di Indonesia, seperti program zakat produktif lembaga amil zakat las di Indonesia seperti Basnas telah mengembangkan program zakat produktif. Salah satu contohnya adalah pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM dari kalangan mustahik penerima zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzaki pemberi zakat. Adapun untuk pengelola wakaf produktif telah diterapkan dalam bentuk pembangunan rumah sakit, sekolah, dan pusat pelatihan keterampilan. Misalnya, Rumah Sakit Mata Asmat Wardi di Banten yang didanai oleh wakaf uang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia BWI. Rumah sakit ini memberikan layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pemahaman saya, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Implementasi zakat produktif dan wakaf produktif menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam mampu menjawab tantangan sosial ekonomi modern. Namun efektivitas kedua instrumen ini sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, profesional, dan didukung oleh regulasi yang kuat. Dengan optimalisasi zakat dan wakaf, saya yakin Indonesia dapat menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan adil. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.